minta tanggapan terkait hasil rapat Wali Kota Bitung Bapak Maximilian Yonas Lomban kemarin dengan Forkopimda. Ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, dan ada Kepala KSOP terkait rencana penutupan akses masuk, baik itu lewat jalur darat maupun lewat Pelabuhan Bitung. Apa tanggapan Ketua sebagai anggota DPRD atas keputusan atau kebijakan yang ingin diambil oleh Wali Kota ini? Terima kasih. Pada awalnya saya ingin menyikapi apa yang berkembang atau perlu kami sampaikan juga bahwasanya pada kemarin hari itu ada 2 agenda yang didapatkan di Kota Bitung itu yang memang benar-benar dipercayakan oleh negara ini, yaitu eksekutif dan legislatif. Poin pertama di mana pimpinan DPRD itu adakan rapat dengan TPAD Kota dalam rangka menindaklanjuti akan instruksi Presiden dalam rangka merealokasi dana APBD dalam rangka penangkalan atau pencegahan menyebarnya virus COVID-19 ini atau yang dikenal dengan Corona. Ya. Kedua, di hari yang sama juga diadakan rapat terpadu yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota dan juga dihadiri oleh unsur Forkopimda sepenuhnya, dan itu saya dengar juga lewat mass media dan teman-teman memberi informasi kaitan dengan apa yang disampaikan atau diminta oleh Wali Kota itu. Kami rasa perlu diklarifikasi, itu belum bentuk keputusan. Itu perlu kami tegaskan dulu. Keputusan itu dia baru memberikan suatu wacana permintaan pokok-pokok pikiran dari unsur yang terkait, yang dalam hal ini Forkopimda, kaitan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil. Nah, poin yang menjadi sentral itu adalah permintaan untuk pembuatan surat kepada Menteri dalam ini Perhubungan. Menteri Perhubungan untuk dapat menindaklanjuti dari permintaan pemerintah Kota Bitung bersama dengan Forkopimda dalam rangka untuk meningkatkan status perbatasan baik perairan dalam hal ini Pelabuhan Kota Bitung dan juga perbatasan lintas masuk antar daerah di darat. Nah, baru kami sadari dan kami ingatkan juga bahwa pada prinsipnya ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan di situ. Perlu kami juga ingat, sekarang lagi ramai, lagi marak penegasan dari pimpin negara ini bahwa di seluruh Indonesia tidak ada baik pimpinan kota atau kabupaten ataupun provinsi manakala untuk melakukan kebijakan sepihak. Tingkat provinsi melakukan hal serupa seperti itu harus berkoordinasi langsung dengan Presiden. Adapun wali kota dan bupati di masing-masing daerah untuk melakukan koordinasi dengan menteri terkait, dalam hal ini Mendagri. Nah, ini hal-hal ini yang kami ingin letakkan. Kemudian kembali lagi kepada hal kaitan substansi. Kami sangat sepakat mengapresiasi tujuan maksud dari pimpinan kota dalam rangka mengantisipasi, menstabilisasikan agar supaya menjamin kepada warga Kota Bitung, khususnya lebih umum warga Indonesia, untuk tidak terjangkit atau tertular virus yang dimaksud. Tapi perlu kami titipkan, perlu ada pertimbangan-pertimbangan baik dari sisi ekonominya, sisi sosial, politik, dan lain-lain, yang sehingga dalam penerbitan atau permintaan seperti untuk penutupan yang disampaikan tadi mungkin sangat-sangat konkurensif sehingga dapat melahirkan suatu hasil atau suatu jalan keluar yang terbaik. Menurut kami itu saja tanggapan kami. Selanjutnya arahan kami untuk dapat lebih ditindaklanjutkan kepada pimpinan operasi kami, lebih jauh lagi kepada pimpinan Dewan Kota, karena keberadaan kota dan kabupaten kita dikenal, apalagi kita dewan itu diatur dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang disebut unsur pemerintah daerah. Artinya Ketua, saya potong. Artinya sebagai anggota DPR tidak juga mendukung langkah wali kota ini, tapi tidak juga menolak. Artinya kalau kebijakan ini memang disahkan, maksudnya Kota Bitung ini istilah kerennya kok, lockdown, kan, menutup akses masuk. Artinya dampaknya kan tadi
ketua sudah sampaikan bahwa dampak ekonomi segala macam itu sangat besar juga kalau di lockdown. Nah, ketua sebagai anggota DPR sepakat atau enggak kalau Kota Bitung di lockdown? Oke, jadi begini, sebelum kita bicara mana kata yang dimaksud dengan lockdown itu juga kadang-kala masyarakat awam kita kurang tahu, kurang mengerti apa yang dimaksud dengan lockdown. Kita kembali dulu pada pemahaman dua kata yang harus kita garis bawahi tadi, apa yang disampaikan tadi. Ya. Contoh, secara pribadi dan juga melekat saya selaku status dewan, bukan tidak mendukung dan bukan tidak menerima. Prinsipnya kami minta, dalam hal ini seperti saya sudah sentil tadi sempat dipotong kaitan dengan keberadaan unsur pemerintah daerah itu adalah yang dimaksud wali kota dan wakil wali kota dan pimpinan daerah serta pimpinan DPR serta anggota DPR itu melakukan suatu kajian-kajian dan semua sisi yang ada dalam suatu infrastruktur masyarakat sehingga dapat melahirkan suatu kebijakan dalam rangka yang kita kenal tadi saya sebutkan di undang-undang mengatur itu wilayah atau tempat yang akan diisolasi atau dikarantina. Yeah. Nah itu yang kita harus gaung-gaungkan sosialisasi agar supaya tidak ada pemahaman yang keliru. Yeah. Di Indonesia tidak mengenal istilah lockdown. Yeah. Mungkin itu saja. Ya. Nah, kaitan kalau toh memang sebagaimana permintaan saya tadi, kajian analisa sudah dilakukan, saya juga pastikan belum diputuskan oleh kita. Ya. Seperti saya sudah jelaskan tadi, wali kota dan bupati itu menyurat kepada Mendagri. Nanti Ya. mereka melakukan telitian lebih jauh lagi, dan itu sah atau tidaknya untuk diberlakukan hal tersebut, mungkin ada pertimbangan lebih jauh dari pemerintah pusat. Itu kami yang terakhir Ketua, himbauan kepada masyarakat Kota Bitung terkait pencegahan dan penanganan virus corona ini. Oke, baik. Ini yang perlu kita sangat apresiasi dunia medsos, televisi dan mass media sekarang lagi gencar-gencar. Mari kita hentikan memberikan informasi isu-isu yang membuat sedikit kepanikan, kekhawatiran. Tapi marilah kita menyerukan untuk kita selaku warga negara punya kewajiban untuk menunjang mendukung program pemerintah dalam hal ini memerangi atau menangkal penyebaran akan isu COVID-19 ini kaitan dengan apa yang telah menjadi program baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh, kaitan kita mulai membatasi kedekatan-kedekatan kita dengan masyarakat yang lain. Social distancing. Ya, social distancing. Kemudian kita mulai menjaga kebersihan, kesehatan, istirahat dengan pola hidup yang teratur. Dan perlu ditambahkan lagi, baik tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kota itu telah mengeluarkan edaran. Bahkan kita tahu sendiri, dunia pendidikan sekarang, anak-anak didik kita semua bukan diliburkan ya, itu dipindahkan pola belajarnya. Yeah. Mereka melakukan pola belajar di rumah sifat online. Nah begitu juga di tingkat pekerja-pekerja kita atau PNS atau ASN dan bahkan BUMN dan BUMD itu diarahkan di tingkat eselon 3 dan ke bawah itu untuk kerja dari rumah. Ataupun apalagi mau kumpul-kumpul itu dibatasi. Nah saran saya, mari kita tunjang semua konsep program dari pemerintah pusat, provinsi dan kota. Intinya juga kita jangan terjebak dalam suatu kekhawatiran yang berlebihan sehingga kita, menurut kita ini hal yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai fisiologis kita agak sampai jangan panik. Jangan panik. Okay. Dan tetap kita melakukan aktivitas dengan mengikuti aturan-aturan program tetap yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Saya sarankan itu untuk masyarakat pada umumnya. Hasil tak lupa kami minta, mari kita selaku umat beragama tetap memanjatkan doa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan secepat mungkin para ahli, para medis dapat menampak penangkalnya atau cepat berlalulah musibah bencana dunia ini. Terima kasih. Oke. Ya.